Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih yang udah hadir ya. Jadi masih ongoing nih. Ada yang belum hadir juga mungkin ya. Karena masih jam 7, 7 tepat atau lewat 2 menit kalau di aku. Oke, kita mulai aja. Mungkin sambil jalan, mungkin sambil ada yang masuk lagi. Dan ya, welcome untuk semuanya. Terima kasih udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku adalah Sukron, salah satu data technical specialist data scientist di IKRA. Di sini aku akan jadi moderator teman-teman sekalian. Ini udah ada di gambar ya. Gambarnya putih banget warna kulitku ya, nggak apa-apa, penipuan. Nah, nanti akan ada speaker spesial nih. Ada Mas Rian, ada Mbak Bilkis. Nah, jadi teman-teman ini semoga nggak salah room ya. Jadi di sini kita akan ada yang namanya Talks On yang ke-31 yang diselenggarakan oleh IKRA. Jadi IKRA sendiri melakukan Talks On bersama tim dari Solver Society, nanti Mas Rian dan Mbak Bilkis akan membawakan sebuah judul yang cukup menarik yaitu Short Term Rain Prediction Using Machine Learning. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah ada yang tahu dan juga mungkin ada yang baru kenal IKRA itu apa. Nah, mungkin aku sedikit kayak kenalkan dulu ya IKRA itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi IKRA sendiri adalah perusahaan yang memang berfokus pada teknologi dan talent development di area data dan bisnis solution dan innovation. Nah, jadi memang IKRA akan memprovide business solution sekaligus kita akan berusaha meningkatkan kapasitas dan kemampuan teman-teman dalam bidang data tentu saja. Nah, maka dari itu kita akan adakan namanya kelas data by IKRA. Jadi memang di antara sekian banyak program IKRA, salah satunya ialah kelas data ya teman-teman ya. Jadi kelas data adalah program dari IKRA yang memberikan berbagai kelas data yang terbuka untuk publik dengan tagline kami itu ya sesuai ya dengan kelas data IKRA ini yaitu Analytics for Everyone. Nah, Talks On yang teman-teman ikuti pada malam hari ini bersama aku yang ganteng sekali ini ya. Ini tuh sebenarnya adalah bagian atau rangkaian dari kelas data. Nah, nanti teman-teman bisa ikut juga salah satu kelas data yang akan ada di bulan Maret awal itu termasuk hands on sebagai lanjutan dari kelas data ini, Talks On. Jadi ada 2 sesi nanti dan ini adalah sesi yang pertama. Jadi ikuti terus ya Instagram dari kelas data IKRA. Oke, jadi tadi aku sudah sebutkan bahwa kita ada kolaborasi dengan tim dari Solver Society. Nah, aku mau kenalin dulu nih apa tuh Solver Society. Barangkali teman-teman ada yang masih awam kan ya. Jadi selain kelas data by IKRA, ya kelas data kayak Talks On ini, ada juga yang namanya program Solver Society. Di mana Solver Society adalah program membership 6 bulan dari IKRA yang berfokus pada pembelajaran dan pengembangan critical thinking dan problem solving. Bedanya apa sih teman-teman ya? Mungkin ada yang udah pernah ikut, ada yang belum. Jadi kalau talks on, hands on, teman-teman seperti webinar kan ya. Jadi teman-teman ada suatu data profesional yang ekspor di bidangnya, kemudian memberikan ilmunya, kemudian kita mendapat ilmu tersebut. Nah, tapi lebih jauh dari itu, Solver Society menghadirkan seperti kelompok belajar, komunitas belajar, mengerjakan proyek bersama, proyek sosial mungkin juga proyek ekonomi, dan nanti akan diarahkan, dipandu oleh para mentor yang sangat expert. Misalkan kita mengundang teman-teman dari Gojek, kemudian World Bank, kemudian mungkin dari manapun yang memang sudah ahli di bidang data. Nah, jadi pada bulan Februari sampai Maret nanti kita tim Solver Society akan ada yang namanya tema Smart Tourism. Nah, maka dari itu kan kita akan membahas rain prediction di bandara karena memang bandara itu bisa dikatakan sebagai salah satu pemicu adanya pariwisata yang tinggi. Karena kalau orang mau naik pesawat kan biasanya mau ke Bali, kemana gitu ya. Jadi memang ada kaitannya dengan smart tourism ini. Jadi topik malam ini. Nah, kalau teman-teman pengen bergabung kepada ini ya, tim Solver Society, mau gabung join di acara Solver Society, membership 6 bulan, kemudian dapat akses talks on, hands on, dan IKRA Digital Learning, teman-teman bisa mendapatkan akses belajar secara online untuk misalkan Python, SQL, visualisasi, dan macam-macam banyak banget ya. Itu teman-teman bisa kepoin di www atau www.ikra.com atau di Instagramnya ya, atau di emailnya ya, bisa di email aja solversociety@ikra.com. Jadi bisa lewat web atau bisa juga di email. Nanti mungkin bisa aku cantumin atau tim dari Ikra akan cantumin di kolom ini ya, chat email dari Solver Society atau dari websitenya itu sendiri. Nah, daripada lama-lama dengerin aku ngomong, kita kenalin aja dari pembicara yang luar biasa ini. Nah, beliau ini adalah orang asli BMKG. Jadi memang kalau teman-teman pengen kepoin,
kira-kira gimana sih BMKG memprediksi curah hujan di Indonesia selama ini, terutama di bandara, dan gimana sih improve-nya biar lebih akurat gitu, prediksi banjirnya, prediksi hujannya. Nah, ini ada Mas Muhammad Rian. Beliau ini software developer di aviation meteorologi di BMKG. Dan ada temannya yaitu Mbak Siti Bilkis Ayu Ningtyas, dan beliau juga luar biasa ya, former field di PT HM Sampurna. Jadi ini ada ininya, profilnya nih, ganteng banget nih Masnya nih, Mas Rian nih. Nah, keduanya itu merupakan alumni dari Solver Society. Nah, mungkin Mas Rian dari background-nya software developer, kemudian ini Mbak Bilkis ini dari Pajajaran juga bukan dari statistik atau matematik ya, tapi mereka berdua itu bisa membuat proyek yang sangat luar biasa keren, sampai membangun website yang isinya itu machine learning bisa memprediksi hujan. Jadi memang Solver Society ini juga bisa mewadahi teman-teman yang bukan background-nya dari IT. Nah, kita sapa dulu deh, udah datang kayaknya Mas Rian dan Mbak Bilkis ini, silahkan aku sapa ya. Selamat malam Mbak Bilkis, Mas Rian. Halo, halo. Halo, selamat malam Mas Jufron. Malam semuanya. Oke, Mas Rian nih masih irit nih suaranya. Buat nanti Ya, materi ya. Yoi. Oke. Lah, ini gimana nih Mbak Bilkis sama Mas Rian, di mana posisinya, kemudian gimana, apakah kebanjiran atau gimana ya? Ada yang batuk tuh. Kalau aku sendiri ini sih sekarang masih di rumah aja, terus juga apa sih namanya, dari kemarin kan hujan, tambah lagi corona, jadinya ya udahlah double stay di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Enggak, ya nggak ada yang ngajak keluar kali Mbak. Mas Syukro mau ngajakin? Enggak, pacarku marah nanti. Oke, Mas Rian. Kalau Mas Rian gimana Pak? Kayaknya udah beristri deh. Gimana Mas kondisinya? saya enggak. Saya di sini nggak banjir sih, kering malah. Di mana Panas Mas? terus. Kemarin itu hujan juga sih, cuma nggak sampai banjir. Sampai banjir. Pasti kan Mas Rian udah prediksi kan, orang BMKG kok. Ya kan? Oke. Itu kemarin. Oke. Thank you Mas Rian, Mbak Bilkis. Habis ini aku serahkan ke beliau ya nanti. Tapi aku bacaan rules-nya dulu. Mungkin Mbak Bilkis dan Mas Rian bisa di-mute dulu biar nggak gema. Oke. Oke. Nah, ini ada beberapa rules biar lancar ya, acaranya lancar, acara malam kita nih. Yang jomblo-jomblo nggak keluar nih ya. Oke, yang pertama, saat sesi talk sound berjalan, peserta akan dan harus dalam mode mute dan video off. Gimana, kenapa kayak gitu ya? Kenapa? Ya karena biar nggak rame gitu, misalkan jaringannya jadi berat. Kemudian dimohon seluruh peserta menggunakan nama Zoom yang sesuai dengan yang terdaftar di GoERS ya, karena nanti ini kaitannya dengan sertifikat. Buat teman-teman yang pengen dapat sertifikat setelah ikuti Talks On, bisa ditaruh di LinkedIn misalkan atau di mana, biar wow keren nih ikut webinar yang bermanfaat. Nah, jadi bisa pakai nama asli. Selain itu ada voucher Class On. Nah, tadi ya ada sertifikat juga yang hanya diserahkan kepada teman-teman yang menghadiri sampai akhir dan mengisi feedback form sesi Talks On. Nanti kan kalau teman-teman pakai nama asli, kemudian menghadiri Talks On sampai akhir dan juga ada forum feedback nanti, nah itu teman-teman dapat sertifikat dan bisa dapat voucher Class On. Voucher Class On itu apa sih? Ini kayak suatu yang lebih besar dari Talks On dan Hands On. Jadi dia itu seperti bootcamp, bootcamp ringan tapi sangat berguna. Nanti teman-teman bisa pilih ingin belajar data visualisasi atau yang data processing, data analitik dan sebagainya. Jadi voucher ini luar biasa lah. Nah, silakan update kegiatan Talks On ini dengan tag dan mention Instagram @ikra_id dan @kelasdata_ikra serta captionnya itu kesan kalian gitu ikut Talks On kali ini. Misalkan ketemu Mas Ganteng ya kayak gitu, boleh. Seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan langsung ke akun Ikra. Jadi di private aja chatnya. Nanti di kolom chat nanti dikasihkan ke akun Ikra. Tanya apa terserah kalian nanti. Tapi yang relate ya. Habis itu moderator akan memilih pertanyaan yang kira-kira relevansinya itu besar. Tapi kalian feel free aja kalau mau tanya, silakan ketik aja pertanyaan di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nanti biar kita yang milih yang bagus yang mana. Selain itu, moderator juga berhak menolak pertanyaan apabila itu nggak berkaitan. Misalkan masnya masih jomblo atau enggak, itu nggak bisa itu. Nah, pertanyaan tidak sesuai dengan norma berlaku itu juga nggak bisa.
Jadi tanyanya yang benar ya. Habis itu apalagi nih, pertanyaan tidak relevan dengan topik yang sedang dibicarakan ya. Jadi pokoknya tanyanya tentang data, metode, dan kira-kira yang bisa mengembangkan value dari teman-teman semua. Oke, panjang juga ya ternyata. Oke, nanti pokoknya jangan lupa teman-teman ikuti sampai akhir karena akan ada sertifikat dan juga ada voucher class on senilai Rp750.000 untuk 3 orang pemenang, nanti bisa buat kalian ikut bootcamp kecil-kecilan di class on. Ya bukan kecil-kecilan sih, itu satu seri. Jadi bagus banget lah intinya. Oke, sekarang nggak usah panjang lebar, aku serahkan ke Mas Rian dan Mbak Bilkis. Mungkin bisa gantian antara mute dan unmute-nya biar nggak gema. Oke, time is yours. Thank you. Mangga Mbak. Oke, siap. Makasih banyak Mas Yukron atas sambutannya. Ini aku share screen dulu ya berarti. Oke, udah kelihatan share screen-nya aku? Udah Mbak. Oke deh, sip deh kalau kayak gitu. Sebentar. Oke. Sebelumnya aku makasih banyak banget buat Ikra yang udah ngasih kesempatan nih buat aku dan teman-teman aku sharing mengenai proyek kami yang berjudul Short Term Rain Prediction Using Machine Learning and Various Atmospheric Observational Data atau prediksi hujan jangka pendek menggunakan machine learning dan berbagai data atmosfer yang merupakan bagian dari Solver Society Project dengan tema climate change gitu. Nah, sebelumnya aku juga mau ngenalin teman-teman aku yang terlibat dalam terwujudnya proyek ini. Kebetulan tuh ada Mas Cahya, ada Mbak Humaira, terus ada Mas Rian, dan aku sendiri Bilkis. Kebetulan nanti malam ini aku ditemenin sama Mas Rian untuk menjabarkan secara detail tentang program project kita ini gitu. Oh ya, sebelumnya aku mau tanya, mungkin bisa dijawab di kolom chat aja. Kalau di sini itu rata-rata lagi pada kerja atau apa sih namanya? Kerja atau kuliah, udah paham data atau belum ya? Sebelumnya. Oke, ada yang jawab nih? Oke, coba aku mau lihat dulu. Wah, ternyata aku nggak bisa nih ngelihat komentarnya. Oh ini Gitu. Mbak, fresh graduate ada, yang kerja juga ada, tapi banyaknya masih kuliah sih katanya. Oke, berarti masih pada mau belajar lah ya tentang ini sendiri, tentang data ini sendiri. Oke, jadi malam ini kita akan diskusi tentang apa aja sih. Aku sama Mas Rian akan sharing mengenai penggunaan data dan teknologi untuk research project, khususnya di bidang climate change. Terus udah gitu, aku akan sharing tentang data science live base-nya seperti apa, project kami itu seperti apa, mulai dari data preparation, data exploration, building the model, sampai ke deployment-nya itu sendiri. Gitu. Jadi pertama-tama aku tuh mau sharing buat teman-teman yang emang tertarik di isu climate change ini sendiri. Ada beberapa fokus research yang kalau seandainya kalian emang tertarik tuh bisa kalian share, bisa kalian kerjain sesuai dengan ketertarikan, capability, sama kedekatan kalian dengan role di kehidupannya sehari-hari. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada climate basic science. Nah, jadi kalau seandainya untuk climate basic science ini adalah research project yang bergerak dengan menekankan pada pemanfaatan dasar ilmu dari klimatologi dan meteorologi itu sendiri. Contohnya nih ya kayak proyeknya kami nih bikin prediksi hujan jangka pendek. Slide-nya Gitu kan. belum gerak. Slide-nya gimana? Belum gerak slide-nya. Sekarang yang mana ini? Ini masih yang pertama saya lihat tadi. Oh, masa sih? Bentar. Sebentar. Aduh. Kalau ini yang kelihatan yang mana ya? Masih yang awal Mbak? Yang awal banget. Tapi kok nggak kelihatan? Oke. Coba mungkin bisa dibantu sama. Nah, udah nih. Ini kayak gini bisa nih. Apa harus itu ya? Harus kayak gini. Coba. Kalau enggak, mungkin Mas Rian bisa share screen nggak ya kira-kira?
Coba, bentar aku coba share screen lagi. Oke, kalau ini geser, udah geser? Udah. Nice. Udah. Bentar, maaf ya semuanya. Baru pertama. Kalau ini geser ya? Mm-mm. Oke, jadi tadi aku bakal lanjutin dari sini. Nah, tadi yang pertama itu aku bilang kalau seandainya kan kita itu yang pertama tuh ada research di bagian climate and climate science gitu kan. Nah, kalau seandainya kan untuk climate basic science ini sendiri adalah project yang nanti itu akan ditekankan kepada pemanfaatan dari ilmu klimatologi itu sendiri. Contohnya itu adalah proyek kami ini. Proyek kami untuk memperkirakan hujan jangka pendek. Atau yang lain itu ada climate variability. Nah, kalau climate variability ini dia tuh research project yang nanti bisa bergerak di bidang fluktuasi iklim kayak gitu. Terus udah gitu juga bisa di research di bagian climate change science prediction sama weather forecast climate scenario gitu. Nah, untuk project yang kedua itu kalau kalian juga bisa melakukan research project di bagian climate and society. Jadi ini tuh kolaborasi antara pemanfaatan ilmu dari climate dengan sektor-sektor lainnya. Sektor contohnya nih kayak climate and public health. Nah, untuk climate and public health ini sendiri contohnya adalah gimana kalian itu melakukan research project kayak pemanfaatan kayak suhu sama kelembapan pengaruhnya sama ini gimana sama perkembangan pandemi di satu area demam berdarah misalnya contohnya gitu kan. Atau kalau seandainya untuk climate and tourism bagaimana menentukan yang terbaiknya nih waktu-waktu terbaik untuk melakukan perjalanan itu kapan aja, nggak mungkin kan kita mau liburan terus ternyata tiba-tiba hujan gitu kan. Terus udah gitu juga ada climate and agriculture, smart climate agriculture itu ada penelitian yang kalau seandainya kayak kalian tuh gimana menentukan waktu terbaik untuk panen, untuk menanam kayak gitu kan. Terus udah kayak gitu juga ada juga kayak project untuk climate dan hidrometeorological. Nah, kalau seandainya ini tuh pemanfaatan ilmu iklim untuk membuat peta bencana kayak gitu. Nah, kalau yang ketiga ini adalah research project untuk climate change action. Nah, itu tuh research project-nya itu kalian bisa untuk mengukur efektif atau enggak action tentang climate change itu sendiri. Misalnya kayak kalian bikin campaign tentang climate change, terus gimana sih sentimen masyarakat terhadap campaign yang kalian lakuin gitu kan, atau misalnya kayak contribution of climate action, kayak misalnya kalian udah melakukan berbagai cara nih, misalkan kayak menerapkan sebuah kebijakan untuk menggunakan transportasi umum, terus kalian mengukur seberapa besar sih keberhasilannya begitu. Nah, terus yang kedua adalah ini berubah lagi tadi ya. Oke. Nah, terus udah gitu ini adalah fasenya dari si data science, fasenya dari climate, fasenya dari data science life cycle sendiri. Nah, fasenya tuh fasenya itu ada apa aja sih jadi dalam kita itu mengerjakan si project ini kami itu menerapkan prinsip data science life cycle CRISP-DM. Dari awal-awalnya kami berusaha memahami mengenai business understanding-nya seperti apa, terus data preparation-nya seperti apa, eksplorasi data analisisnya seperti apa, kami melakukan beberapa modeling dengan beberapa model algoritma yang sesuai dengan data-data yang kami milikin, terus kami melakukan trend and test, dan yang terakhir kami melakukan deployment. Nah, ini. Jadi, aku tuh akan mulai dari pertama tentang business understanding-nya. Kenapa sih kita tuh mengangkat permasalahan ini? Jadi, kita tuh menemukan sebuah jurnal di Amerika Serikat yang dia itu menyatakan bahwa ketidakakuratan terhadap perkiraan cuaca itu bisa menimbulkan kerugian sebesar 330 miliar US dollar atau setara dengan 4 miliar 650
4.574.500, benar ya, gitu. Dan itu hanya terjadi pada keterlambatan kedatangan aja gitu loh. Kebayangkan kalau seandainya yang lain tuh seperti itu cuman keterlambatan kedatangan. Kalau keterlambatan pas keberangkatan gimana gitu kan. Terus udah gitu dari hal tersebut tuh kita tuh ngeliat ternyata tuh banyak banget orang yang terdampak. Misalnya akan dari airport officer-nya sendiri, dia itu jadinya apa sih namanya harus kerja ekstra keras dengan waktu yang sangat pendek gitu kan. Passenger-nya sendiri kalau seandainya mereka emang berangkat mau bisnis, ternyata mau meeting tapi ternyata telat gitu kan, berapa banyak coba kalau seandainya proyeknya ternyata digagalin. Terus dari airlines provider-nya ini sendiri, dia itu harus mengeluarkan sejumlah uang untuk mengganti rugi terhadap passenger kalau seandainya mereka itu harus mengeluarkan, kalau seandainya waktu keterlambatannya tuh lebih dari yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau di Indonesia sendiri tuh seperti apa sih sebenarnya apa namanya proses perkiraan cuacanya sendiri itu? Nah, kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya proses perkiraan cuacanya itu digunakan beberapa metode. Nah, diantaranya itu ada numerical model prediction. Nah, kalau seandainya metode ini itu dia menggunakan pemanfaatan dari rumus-rumus fisika untuk prediksinya. Terus juga ada prediksi cuacanya itu menggunakan prediksi statistik, yaitu autoregressive sama integrative moving average. Nah, tapi sayangnya kalau seandainya kita pakai prediksi menggunakan statistik ini tuh, dia terdapat kelemahan. Nah, kelemahannya itu mereka itu nggak bisa apa sih namanya memprediksi dalam kondisi-kondisi yang sulit untuk dijadikan persamaan matematik kayak gitu. Terus sudah kayak gitu juga ada judgment by forecaster. Di sini tuh maksudnya judgment by forecaster itu adalah perkiraan cuaca yang dilakukan oleh forecaster dengan melakukan pengamatan pada data-data data-data di udara. Data-data di udaranya itu ada apa sih? Ada data citra satelit, ada data citra radar, ada data streamline, dan data-data yang lainnya. Nah, sayangnya kalau seandainya kita tuh memprediksi cuaca dengan apa sih namanya dengan pengamatan data-data ini pun juga kelemahannya si forecaster ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap berbagai macam data-data tersebut gitu. Jadi sangat hasil dari prediksi cuaca itu sangat bergantung sekali kepada kepemilikan kemampuan dari si forecaster. Nah, karena di sini kita tuh ngelihat bahwa orang yang paling penting dalam dalam prediksi cuaca itu adalah si meteorological officer, maka kami itu berusaha mencari cara gimana sih caranya untuk membantu si meteorological officer ini. Nah, salah satunya itu adalah dengan memanfaatkan machine learning. Machine learning ini akan menggunakan data-data terdahulunya. Kenapa kita milih machine learning? Karena machine learning itu sendiri, dia itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dengan lebih cepat terhadap data yang jumlahnya tuh cukup banyak dan cukup kompleks. Kayak gitu latar belakang permasalahan. Selanjutnya nanti akan dijelasin sama Mas Rian. Oke. Mbak, itu. Di-mute dulu ya. Enggak, tadi slide-nya. Ya, ini data preparation. Jadi untuk perakiraan cuaca itu pada umumnya ada berbagai data yang dipakai. Ini salah satunya ada METAR. METAR itu biasanya di stasiun meteorologi. Jadi stasiun meteorologi itu ada yang per 30 menit, ada yang per jam juga. Ada data lawin sonde atau data udara atas. Dia itu dikeluarkan juga per 12 jam. Ada data NWP. NWP itu ada yang per hari, ada yang malah per 6 jam, ada yang tiap hari itu 3 kali aja. Terus ada satelit dan radar, dia itu per 10 menit. Nah, jadi di kami ini, kami membangun model machine learning untuk prediksi kejadian hujan. Jadi hujan atau tidak. Dan data yang kami pakai itu data METAR dan lawin sonde. Data METAR itu sebagai target fitur, artinya data METAR sebagai target fitur itu dia menentukan hujan atau tidak pada suatu periode 12 jam. Kemudian data lawin sonde itu sebagai data fitur
prediktornya. Nah, data meter kami dapat dari mana? Kami dapat dari API Aviation BMKG, dan untuk rawin sonde itu kami dapat dari web Universitas Wyoming. Kenapa kami ambil dari web Universitas Wyoming, padahal data rawin sonde itu didapat dari Stasiun Meteorologi di Indonesia? Karena sebenarnya data rawin sonde itu, jadi dia itu dalam bentuk sandi. Jadi kalau misal ada orang awam yang baca sandi rawin sonde itu, dia itu ada Tango Alpha, Tango Beta, Tango C, Tango D, itu pasti nggak paham. Jadi di website Wyoming ini, mungkin mereka punya semacam crawler atau apa begitu. Jadi data rawin sonde di seluruh dunia mereka kumpulkan, terus mereka kayak semacam otomatis translate begitu, sehingga orang bisa paham. Dan seperti yang kita tahu di sini ada proses data cleansing. Jadi kan kita tahu kalau machine learning itu, misal ada data yang bolong, dia itu nggak bisa running. Jadi pada data-data yang kami crawling itu kami bersihkan dulu. Ada yang kosong, periodenya itu kami buang. Seperti itu. Lanjut. Ya, ini raw data dari Wyoming. Jadi yang awalnya sandi itu yang sulit dipahami, di website Wyoming itu udah diterjemahkan jadi tabel seperti ini. Ini ada tekanan, ada ketinggian, ada suhu, dew point, relative humidity atau kelembapan, ada mixing ratio, dan ada beberapa suhu juga. Ini dari data tabel ini, belum dari Pak. Dan beberapa dari data tabel ini kemudian diturunkan menjadi indeks-indeks stabilitas. Itu ada CAP, ada lifted index, ada K-index, ada macam-macam lah pokoknya. Yang kita ambil itu data-data indeks stabilitas dan beberapa suhu dan dew point di beberapa lapisan. Dan untuk data metar yang dari API BMKG itu bentuknya seperti ini. Dia sandi. Jadi di dalam sandi ini itu ada informasi arah dan kecepatan angin, ada visibility, ada jumlah awan dan ketinggian awan, ada suhu, dew point, dan tekanan, dan juga cuaca. Nah, yang kami ambil di sini itu data apakah pada periode itu ada hujan atau tidak. Dan kode untuk hujan itu RA. Jadi ketika periode itu, misal yang paling atas meter WAAA, itu kan nggak ada sandirannya ya, artinya tidak ada hujan. Di kami decode itu 0. Tapi ketika ada hujan, ada sandira, maka kami decode itu 1. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa script yang kami gunakan untuk crawling. Jadi sebenarnya proses crawlingnya ini agak kompleks ya. Ini cuma potongan scriptnya aja sih. Jadi kan data yang kami ambil itu 3 tahun ya. 2016, 2017, 2018. Nah, karena datanya itu 3 tahun, itu kami itu prosesnya itu jadi di-download dulu di dalam data TXT, terus di-processing untuk ekstrak datanya. Agak kompleks sih, agak lama juga jelasinnya. Nanti lebih lengkapnya bisa cek di laman GitHub saya, Genome.cz. Lanjut. Nah, ini untuk ekstrak data meter. Lanjut. Dan sekarang kita ada di bagian exploratory data analysis. Apa itu exploratory data analysis? Artinya kita mengekstrak informasi yang berguna pada data yang kita gunakan. Ya, yang pertama itu kita cek dulu proportion target fitur, hujan atau tidak hujan. Ini nanti berguna buat pengolahan untuk modelingnya. Kemudian kita juga mengecek distribusi fitur dan korelasinya terhadap target fitur. Target fitur ini ingat
tadi yang saya bilang hujan dan tidak hujan. Fiturnya itu ada indeks-indeks labilitas. Kemudian kami juga mengekstrak informasi pola hujan per jam pada periode data yang kami ekstrak untuk tiap bulannya. Ya, lanjut. Nah, ini potongan skrip bagaimana sih cara kami menghitung persentase hujan dan tidak hujan. Di sini terlihat persentase hujannya itu cuma 34%, sementara sisanya itu data tidak hujan. Jadi ini datanya agak-agak tidak imbalance. Nanti di sesi selanjutnya ada cara kami mengatasi, bagaimana sih mengatasi data yang tidak imbalance ini, nggak imbalance juga sih, kalau masih 34% begini. Dan ini di atasnya itu ada kami plot fitur dan target fitur. Di sini ada hujan. Nah, ini di sini ada petir. Jadi ceritanya ini agak panjang sih sebenarnya. Jadi indeks-indeks labilitas itu seperti CAP, K-index, total, vertical total, lifted index, Showalter index itu kebanyakan itu dipakai untuk prediksi shower dan kejadian thunderstorm atau badai petir. Jadi sebenarnya bukan buat hujan, tapi kok kami berani begitu pakai buat hujan. Nah, itu karena pada saat kami mengecek, nah inilah gunanya exploratory data. Pada saat kami mengecek distribusi data pada data hujan dan tidak hujan dan petir dan tidak petir, itu distribusinya itu mirip, hampir sama. Nah, karena atas dasar itulah kami berani menggunakan indeks-indeks labilitas ini buat prediksi hujan dan tidak hujan, seperti itu. Lanjut. Nah, ini potongan skrip juga sih untuk plot pola hujan per jam. Lanjut. Dan ini salah satu cuplikan bagaimana sih hasil plot ini, distribusi fitur. Salah satunya ini suhu pada 850 milibar atau hektopascal dan dew point pada 850 hektopascal atau milibar. Lanjut. Ini seperti yang saya ceritakan tadi, ini distribusi data hujan dan tidak hujan. Ya, lanjut. Nah, ini plot kejadian hujan per jam tadi yang saya ceritakan. Jadi plotnya seperti ini. Di sini terlihat pada bulan Agustus dan September itu jarang terjadi hujan untuk periode data kami, yaitu 2016, 2017, dan 2018. Terus juga di sini juga kami dapatkan bahwa hujan itu, saya lupa cerita kayaknya. Jadi lokasi penelitian kami ini di Bandara Makassar. Jadi hujan di sana itu pada umumnya terjadi jam 2 siang sampai jam 8 malam. Pada periode data yang kami teliti. Ini local time ya, artinya jam 2 WITA sampai jam 8 WITA. Ya, saya lupa. Jadi sebenarnya untuk mengetahui pola hujan itu, sebenarnya kita butuh data normal. Artinya minimal itu data 30 tahun. Tapi ya karena keterbatasan waktu, event kemarin kan dikasih waktu itu cuma 5 minggu ya. Jadi kami cuma bisa crawling itu data 3 tahun. Kayaknya masih banyak kurangnya lah. Mungkin kalau bisa 30 tahun mungkin bisa lebih valid lah data ini. Kayak begitu. Lanjut. Dan kita sudah di fase modeling, train, dan test. Jadi model yang kami pakai itu ada 5. KNLS Snakeboard, Super Vector Machine. Jadi KNLS Snakeboard dan Super Vector Machine ini dia perhitungannya berdasarkan jarak antar data ya. Sementara Gaussian Naive Bayes ini dia itu metode naif. Jadi dia itu metode yang paling simpel lah selain KNLS Snakeboard.
Jadi mungkin buat jadi model baseline-nya lah. Dan ada juga metode random forest dan extreme gradient boosting. Metode random forest dan extreme gradient boosting ini kan metode ensemble ya. Jadi dia itu bagus buat pada kasus-kasus datang banyak outlier seperti kasus kami ini. Lanjut. Dan ini modeling step yang kami terapkan di proyek kami ini. Pertama itu pre-processing. Jadi kan data itu awalnya di website Wyoming dan website API BMKG. Itu kami crawling dulu. Kami dapat tadi sampai ada tadi kan ada data frame. Kami dapat habis itu kan di cleansing. Nah, habis itu di feature engineering. Jadi kan parameter atau fitur-fiturnya itu kan ada banyak ya. Itu kan kami pilih-pilih dulu kira-kira mana yang bagus. Habis itu masukkan ke model. Nah, modelnya itu di model tuning tergantung pada modelnya itu kan masing-masing ada hyperparameternya ya. Habis itu kami running. Nah, jika hasilnya itu kami belum puas, setelah itu ya ulangi lagi, fitur engineering lagi, pilih lagi mana fitur-fitur kira-kira mana yang bagus atau masukin semua aja. Kita coba-coba. Seperti itu. Kemudian model selection itu maksudnya kan tadi kami ada 5 model ya. Kami pilih yang terbaik. Setelah itu, setelah kita dapat yang terbaik, beranjak ke fase deployment. Jadi deployment itu tadi kan kami sudah bilang, jadi output kami itu dashboard website. Jadi user masukkan data-data indeks labilitas dan jadilah prediksi probabilitas untuk 12 jam ke depan. Seperti itu. Nah, ternyata yang terbaik yang kami dapat itu metode random forest. Kemudian kami juga kami juga pakai metode sampling yaitu oversampled. Oversampled itu maksudnya tadi kan sudah kami bilang datanya itu kan agak imbalance ya. Nggak terlalu imbalance amat sih. Jadi data minoritas itu kami generate sehingga jadi seimbang dengan data yang tidak hujannya. Dan hasilnya itu recall 73% dan akurasi 72%. Lanjut. Nah, dashboard kami ini seperti ini. Mbak, langsung uji coba aja. Nah, di sini ada masukin K-index, cross total index, Showalter lifted index, cap, atau convective available potential energy, dew point, dan suhu. Ini kalau misalnya orang awam ya yang background meteorologinya nggak ada mungkin bingung ya. Jadi sebenarnya model kami ini belum sempurna ya. Harusnya itu rencana kami awalnya. Jadi dari data itu otomatis dia langsung narik data, masuk ke model dan jadi prediksi. Jadi nggak perlu di-input sebenarnya. Cuma karena kemarin nggak sempat ya. Waktunya 5 minggu, terus kami juga ada kesibukan masing-masing. Jadinya cukup sampai di sini aja daripada nggak selesai juga. Seperti itu. Ini tinggal diisi aja, Pak. Boleh dijelasin Mas soal alter index ini apa aja, lift index ini apa aja, maksudnya apa-apa aja data-data terkait ini tuh? Jadi kayak cap yang sering saya bilang atau convective available potential energy itu sebenarnya energi potensial yang ada di atmosfer untuk menghasilkan thunderstorm. Jadi sebenarnya ini cap, lifted index, Showalter index, K-index, cross total itu sebenarnya digunakan untuk memprediksi apakah kedepannya akan terjadi thunderstorm atau badai petir atau terjadi shower. Tapi di sini uniknya kami pakai untuk prediksi hujan. Kami berani karena seperti yang sudah saya bilang tadi, itu kami sudah cek distribusinya itu ternyata gak jauh beda. Jadi sepertinya bisa seperti itu. Jadi ini sebenarnya awalnya
fiturnya itu ada banyak, tapi yang terbaik setelah kami lihat itu fitur-fitur ini, seperti itu. Nah, Oke, setelah kita mulai. dimasukkan itu klik start prediction, itu bisa keluar hasilnya probabilitas hujan 54%. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ini misal tadi kan saya bilang Lawin Sonde itu kan dia keluarnya itu kan kalau di website Wyoming ya, dia itu kan pada saat 00 UTC dan 12 UTC. Itu kalau dikonversi ke local time, ini kan kami data di Makassar ya. Kalau seandainya Jakarta itu jam 7 pagi dan jam 7 malam, sementara kalau di Makassar itu jam 8 pagi dan jam 8 malam. Jadi misal data yang diinput Mbak Bilkis tadi itu untuk jam 8 pagi. Berarti yang prediksi 54,9% ini untuk periode jam 8 pagi sampai jam 8 malam seterusnya. Seperti itu. Palingan itu hasil dari deployment kita. Aku mau ngasih tahu juga kalau seandainya terkait untuk deployment ini sendiri, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan kami untuk expertnya nih di bagian machine learning. Ada Mas Cahya sama Mbak Humaira yang akan dibahas dalam hands-on minggu depan dengan untuk penggunaan Heroku Apps untuk model deployment. Nah, nanti kalau seandainya teman-teman emang tertarik untuk belajar gimana sih caranya udah bikin model terus kita deploy menggunakan Heroku Apps ini, nanti boleh daftar di link selanjutnya. Mungkin bisa di-share linknya kalau untuk yang tertarik mau belajar tentang deployment itu sendiri. Gitu. Nah, palingan dari kita itu aja presentasi yang bisa kita sharing. Aku juga mau ngucapin makasih banyak banget untuk antusiasnya dari teman-teman semua dan dari Ikra sendiri untuk kesempatan yang diberikan. Kami tahu banget kalau seandainya project ini itu jauh banget dari kata sempurna, kayak tadi yang Mas Rian bilang harus masukin datanya otomatis. Kepinginnya kita sih kayak gitu, cuman karena keterbatasan waktu yang cuma 5 minggu juga dan keterbatasan kemampuan juga, jadi di sini ya semoga ada kesempatan nanti untuk lanjutin untuk project ke depannya gitu. Makasih banyak sebelumnya semuanya. Thank you Mbak Bilkis, Mas Rian. Oke, jadi ini belum selesai ya. Belum. Jadi masih ada Q&A nih buat teman-teman nanti. Oke, thank you Mas Rian, Mbak Bilkis. Jadi memang aku nggak paham sih fisika-fisika kayak gini. Nah, mungkin ini bisa jadi pertanyaan juga buat teman-teman kalau misalkan apa bingung. Nah, sebenarnya aku udah dapet nih beberapa pertanyaan, tapi misalkan teman-teman ada yang mau nanya lagi, silakan langsung aja di spam di kolom chat, tapi dikasihkan private chat ke Ikra Indonesia ya. Jadi jangan ke everyone chatnya, pertanyaannya. Oke, jadi jangan lupa teman-teman nanti di akhir sesi mengisi form ini ya, feedback. Nanti teman-teman bisa mendapat sertifikat, sekaligus bisa mendapatkan peluang mendapatkan 3 voucher class on. Jadi nanti akan ada 3 voucher class on yang kita undi dan pengumumannya itu akan ada di jam 8 malam besok hari di @kelasdata_ikra. Jadi mungkin Mbak ini ya, admin bisa kasihkan di chat juga. Jadi ada @kelasdata_ikra, nanti di situ pengumumannya bagi 3 orang pemenang untuk mendapatkan voucher class on. Nah, kemudian ini mungkin ada beberapa selingan dulu video sebelum nanti teman-teman bisa ngasih pertanyaan. Jadi teman-teman ngumpulin dulu pertanyaannya di chat sambil nonton video ini. Oke, silakan. Mangga. Oke, teman-teman. Waduh, ternyata banyak banget ya ini ya yang nanya. Jadi aku pilih beberapa. Oke. Jadi langsung aja nih aku kasihkan pertanyaan pertama. Ini sangat singkat ya Mas Rian pertanyaannya dari Mas Muhammad Hidayat. Nah, pertanyaannya jumlah curah hujannya bisa diprediksi nggak Mas? Tadi kan persentase nih. Nah, jumlah curah hujannya bisa diprediksi nggak Mas? Silakan Mas. Nah, itu dia. Sayang sekali kalau misalnya ini kan kami targetnya hujan dan tidak hujan ya. Jumlah curah hujannya kalau misalnya model kami ini tuh nggak bisa diprediksi. Cuma kalau memang mau dikembangkan lagi pakai beberapa
pakai sumber data lain harusnya bisa sih. Cuma untuk sementara model yang sekarang belum bisa. Ya, oke. Jadi memang metode yang digunakan Mas Rian kan aku bantu jawab ya. Jadi memang dia itu kan pakainya klasifikasi kayak random forest dan sebagainya, regresi mungkin regresi logistik. Jadi memang itu kasus untuk klasifikasi. Tapi teman-teman juga bisa membuat website seperti yang Mbak Bilkis, Mas Rian buat, tapi dengan metode regresi linier atau yang lain yang bersifat regresi. Tentu saja bisa, tapi dengan metode yang lain. Nah, selanjutnya Mas Rian dan Mbak Bilkis, ini ada pertanyaan juga ya. Duh, banyak banget aku jadi bingung nih. Bentar, bentar. Apa ya? Halo Kak, dari Mbak Felicia ya. Halo Kak, terima kasih udah banyak sharing. Izin bertanya, apakah sudah dicoba bila tanpa oversampling, seperti apa hasilnya? Oh, tanpa oversampling ya? Tes kedengaran nggak? Kedengeran. Oh, ya. Kalau tanpa oversampling itu, ini kami nggak kasih lihat ya hasilnya. Itu saya pernah nyoba-nyoba itu dari data cleansing, itu langsung dimasukin dari data cleansing, diatur fitur label, habis itu langsung masuk SVM, itu hasilnya itu agak kurang bagus sih. Kemarin nggak hafal juga. Itu kemarin setelah kami pikir-pikir kayaknya bagusnya di oversampling begitu, sama pakai model lain di uji coba juga. Kayak begitu. Itu awal-awal dulu. Oke, thank you tadi Mbak Felicia ya. Mungkin kalau udah jawab Mas Rian bisa di mute dulu karena gema ya Mas. Oke, nanti kalau nanti di ini lagi di unmute lagi kalau Mas Rian mau jawab. Oke, jadi tadi emang di oversampling karena datanya unbalance ya Mbak Bilgis ya tadi ya Mas Rian. Jadi kalau datanya imbalance, ada yang proporsinya lebih besar, lebih baik di oversampling. Dan katanya tadi kalau nggak di oversampling jadi buruk akurasinya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Gigas Taufan Afrianto. Selamat malam, hendak bertanya, dengan adanya climate change hujan tidak tentu pada musimnya. Nah, ada juga kasus hujan tapi hanya beberapa menit, lalu cuaca kembali panas. Apakah hal tersebut mempengaruhi model atau bagaimana kira-kira? Kalau jadi kan tadi prediksi 56% hujan. Nah, kalau sekarang musimnya kadang hujan, nanti cerah lagi, kadang hujan lagi, itu gimana ya Mas? Mempengaruhi nggak ke model? Nah, itu kadang hujan, kadang nggak lagi. Terus biasanya hujannya itu kan areanya kecil kan dia. Iya kan? Iya, iya. Nah, itu bisa mempengaruhi juga. Soalnya kan ini kami pakai data rason itu kan untuk area bandara ya. Misal di area Tangerang kesananya itu mungkin nilai cap-nya, K-index-nya itu cross totalnya itu mungkin beda. Terus di sana hujan, padahal kita prediksi tidak hujan. Dan ternyata memang daerah bandara tidak hujan ya. Jadinya seolah-olah model kami salah begitu. Jadi ya ada pengaruhnya juga sih. Seperti itu. Oke, ini terlalu fisika Mas, yang ini pertanyaannya nih. Dari Mas Andriansyah Mukit WS. Halo Kak, saya mau bertanya ke Kak Rian, apakah pernah memanfaatkan data satelit seperti CHI RPS, CRIPS dalam prediksi curah hujan? Atau apakah ada data lain yang bisa didapatkan secara gratis? Terima kasih. Kayaknya Mas Rian ini nge-lag nih, Mbak Bilkis. Nge-freeze nih. Wah, itu. Mas, ya? Mas, ulangin tadi agak tiba-tiba hilang suaranya gimana tadi? Oke. Halo Kak, saya bertanya apakah dari BMKG, misalnya Mas Rian, pernah memanfaatkan data satelit seperti CHI RPS, CRIPS dalam prediksi curah hujan, atau apakah ada data lain yang bisa dimanfaatkan secara gratis? Tadi kan pakai API ini Mas. Nah selain itu bisa apa nih yang gratis, atau udah pernah pakai CRIPS tadi ya? Aku nggak tahu CRIPS itu apa. Nah, data CRIPS itu saya udah pernah dengar sih. Cuma kalau kami dari BMKG itu biasanya itu anak-anak alumni STMKG atau yang masih kuliah di STMKG itu kalau satelit itu paling suka itu data satelit Himawari sih. Soalnya dia itu per 10 menit.
Dan kalau saya pribadi ya, saya udah sering eksperimen sih untuk pakai data satelit. Biasanya saya pakai metode CST, ada juga auto apa kemarin tuh. Jadi dia cuma pakai apa? Cuma pakai regresi dia untuk grid-grid di sekitarnya, terus prediksi hujan, kayak begitu. Dan itu data label apa? Target fiturnya ya data ini, data Hillman, data penakar hujan di Indonesia, kayak begitu. Oke. Misalnya Fisik. pakai itu sih, macam-macam. Ada biasa saya pakai multilayer perceptron, SPM, random forest. Kan sekarang udah banyak lah library, udah gampang lah build model kayak gini kan. Oke. Nanti misalkan tadi yang udah nanya ternyata masih pengen nanya lagi bisa chat langsung ya ke tadi @ikra Indonesia tadi chat private kalau mau follow up pertanyaan. Oke, lanjut Mas, masih banyak banget soalnya. Jadi ini Mas Suseno Haris bertanya nih, Mas Rian, apakah dalam memutuskan result dari model yang paling bagus itu perlu verifikasi lapangan atau kita percaya aja kepada tingkat kepercayaan statistik kayak gitu? Nah, iya, ini kan kalau di kami ini kan datanya itu kan ini data apa? Data ground truth yang kami pakai ini kan data cuaca dari rekan-rekan kami di Stamek Makassar ya. Jadi mereka itu kan antara hujan dan tidak hujan itu kan datanya itu mereka catat per setengah jam. Jadi kalau menurut saya pribadi saya rasa saya percaya sih sama apa kredibilitas dari data-data dari teman-teman di Makassar. Jadi saya pribadi yakin sih sama datanya. Seperti itu. Tuh, teman-teman, sama pacar aja percaya, sama data nggak percaya lu ya. Ini lanjut Mas, ini ada dari Mbak Yola Kamalita ya, Mbak Yola ya kayaknya. Halo, kategori thunderstorm dan shower itu termasuk hujan ya? Kemudian dari hasil analisis ini, variabel apa yang paling berpengaruh pada prediksi, misalkan hujan atau tidak hujan? Jadi the most important variable Mas, mungkin atau Mbak Bilkis, Mas Rian. Oke. Shower dan thunderstorm ya. Jadi thunderstorm itu sebenarnya ini sih badai petir. Jadi thunderstorm itu petir sih. Cuma kalau kami di meteo itu sering nyebutnya thunderstorm, badai petir. Jadi kayak lebih keren begitu kan daripada thunder. Kemudian shower itu hujan juga. Cuma dia kalau di kami di meteo itu shower itu lebih signifikan daripada hujan biasa. Soalnya shower itu pernah kan kayak kejadian ada panas begitu, terus tiba-tiba langsung hujan deras kan. Nah itu namanya shower. Makanya itu kalau misalnya ada rankingnya itu kami itu kayak lebih concern di shower sama thunderstorm itu. Makanya indeks-indeks tadi itu lebih fokus di itu kan shower sama thunderstorm kayak begitu. Oke, ini bentar Mas nih, banyak bet. Mana nih yang aku pilih ya? Oke, bentar, aku filter dulu. Nah, ini Mas, menarik juga nih. Dari Pak Tata ya mungkin ya, Dwi Cahyono. Jadi saya mau konfirmasi Mas sambil ini juga bertanya ini tentang dashboard. Nah, mungkin Mas Rian atau Mbak Bilkis bisa jawab ya, karena tadi parameternya itu sulit dipahami gitu. Karena itu terlalu teknikal kan. Nah, itu bagaimana untuk orang awam mengisi value tersebut? Atau memang harus orang dari BMKG atau bagaimana ya? Nah, itu seperti yang saya bilang tadi waktu presentasi, itu kan ini kan sebenarnya model ini belum selesai ya. Harusnya kan rencana kami itu dia baca otomatis terus langsung keluar prediksi. Jadi mau user awam juga bisa lihat. Nah, kalau misalnya masih jadi begini ya terpaksa itu orang-orang meteo atau forecaster yang isi atau yang paham meteorologi lah. Seperti itu. Oke. Ini mungkin Mbak Bilkis bisa bantu jawab karena tidak terlalu fisika nih yang ini nih. Mengapa data 70% tadi akurasinya itu udah cukup puas? Kenapa nggak pakai metode yang lain mungkin deep learning atau apa atau memang timnya Mbak Bilkis ini pakai udah banyak metode dan yang terbaik ini? Kenapa nggak sampai deep learning atau pilih model yang lebih dari 70%?
Nah, itu sih Mas tadi jawabannya. Sebenarnya kayak kita tuh udah nyoba berkali-kali banget dengan berbagai tadi kan udah berbagai macam algoritma juga yang kita cobain, udah di-tuning-nya bolak-balik dan kami tuh menemukan emang yang paling maksimal tuh ya adalah yang sampai akurasinya tuh 72%, 72% ini gitu. Udah, Oke. eee, Oke, ini lanjut oke. pertanyaannya ya. Untuk Mbak Bilkis juga nih karena masih teknikal tapi teknikal yang modeling. Nah, jadi untuk menentukan fitur yang tepat tadi gimana ya caranya milih-milih variabelnya kayak gitu. Kemudian ya yang lain-lainnya Mhm. prosedurnya. Gitu. Sebenarnya kalau seandainya untuk memilih algoritma sendiri itu, kita tuh kayak berusaha memahami karakter dari data kita sendiri itu tuh seperti apa sih, gitu kan. Tadi sempat dijelasin juga sama Mas Rian sendiri gitu kan, bahwa setiap algoritma itu sebenarnya dia tuh punya keunikan masing-masing. Nah, hal tersebut disesuaikan dengan data yang kita miliki itu seperti apa, gitu kan. Nah, misalkan kayak tadi kalau seandainya data-data kita tuh udah balance, mungkin bisa pakai, bias gitu kan, karena dia modelnya males gitu kan. Kalau seandainya kan data kita udah bagus, udah balance, nggak ada permasalahan yang sulit gitu kan. Tapi kalau seandainya kan karakter data kita sendiri yang kayak punya data kita ini banyak banget outlier-nya gitu kan, dan yang kayak tadi udah Mas Rian bilang juga, jadi itu emang disesuaikan bahwa, model random forest ini adalah model-model yang cocok untuk data-data yang banyak outlier-nya. Jadi best practice-nya adalah pahami data kita bentuknya seperti apa, dan kita juga harus pahami keunikan dari setiap algoritma yang ada itu seperti apa, gitu sih, Mas. Oke, ini ya karena mungkin nanti keterbatasan waktu, jadi aku pertanyaan ini ku-up dulu ya. Mungkin ada yang tanya nih tadi link GitHub dari Mas Rian itu apa? Mungkin juga kalau berkenan Mbak Bilkis atau Mas Rian bisa cantumkan misalkan LinkedIn atau IG di-mention biar kalau teman-teman yang tanya dan ini banyak banget. Jadi kalau teman-teman yang mau kepo jadi bisa follow up lagi misalkan disertakan LinkedIn atau IG bisa disebutkan atau GitHub tadi Mas Rian juga. Mangga Mbak Bilkis dulu baru nanti Mas Rian. Masih mute ya. Oh ya, aku akan aku paling ada LinkedIn sama ini kali ya, sama Instagram. Kebetulan aku untuk modeling juga emang karena baru belajar dan senang banget di sini ketemu sama Mas Rian sama Mas Cahya yang udah jago banget di machine learning. Aku juga udah mulai share-share beberapa terkait data-data di Instagram aku sendiri, Ini gitu. di chat atau gimana Mbaknya Di nulisnya? chat di chat di chat. Oh buat Mas Rian IG dan GitHub-nya ini. Kalau Mbak ini Bilkis Aku oke. GitHub belum ada, tapi kalau seandainya kan aku baru Instagram sama LinkedIn aja. Nah, teman-teman bisa nih udah di chat dari Mbak ini ya, Mbak Bilkis sama Mas Rian ini ada @genomex genome xyz sama Mbak Bilkis berarti Bilkis Ayu ini kalau cewek ini santai gitu ya. Kalau Mas Rian ini apa ini artinya Mas Genomex ini? Nggak tahu juga. Nah, itu tadi bisa dikepoin ya. Heeh. Oke, lanjut nih. Mungkin di-mute dulu Mas Rian karena gema. Nah, ini apa lagi ya? Oh ya, ini apakah ada forum yang bisa dijadikan sebagai apa ya? Ini belajar AI dan data terutama untuk climate crisis. Jadi kan kita tahu ya di Indonesia itu banyak forum-forum statistik atau forum-forum data science seperti Data Science Indonesia. Nah, mungkin Mbak Bilkis ikut yang apa aja forum statistik misalkan di Telegram atau ngikutin apa gitu. Kalau Mas Rian juga mungkin ikut join komunitas apa atau gimana? Silakan mungkin di-mention Mbak Bilkis Mas. Kalau aku kebetulan belum join grup, apa-apa ya, cuman mungkin kalau seandainya, mau ngerekomendasiin juga, ada di sini bukan tentang climate change sih, tapi aku ada ngeliat juga sekarang lagi fokus, kemarin itu untuk pemanfaatan AI juga udah pernah sempat, jadi speaker juga, partneran sama Ikra. Kalian bisa follow AI for Impact, Instagram-nya tuh, apa ya, bentar aku cek dulu. Nah, itu tuh dia juga belajar tentang, pemanfaatan ya AI for impact, bentar aku tulis ya, AI for impact. Nah,
Ini dia nggak spesifik, nggak terlalu spesifik cuman ke climate change, tapi juga ada beberapa yang lain. Kayak misalnya juga terakhir, dia sempat bikin chatbot tentang smart tourism, kayak gitu, dan yang lain-lain. Paling kalau aku yang bisa informasinya itu. Mungkin kalau Mas Tian ada yang ikut sesuatu? Kalau saya sih itu cuma ada grup WA aja sih sama alumni dengan yang masih sekolah di Ikatan Dinasnya BMKG, STMKG. Cuma kayaknya itu isinya tinggal alumni semua deh. Kayaknya soalnya udah lama juga grupnya. Sama ada itu grup sama Pak Siswanto, ada grup milenial itu milenial tentang climate change lah, seperti itu aja. Oke, jadi aku mau nambahin ya. Jadi tadi Mbak Bilkis pun sudah menyebutkan bahwa ada yang namanya AI for Impact. Kalau nggak salah dia dari Singapura sih asalnya, tapi itu banyak orang Indonesianya juga. Jadi teman-teman yang tadi nanya tentang komunitas-komunitas bisa di situ. Kalau Mas Rian ini udah solid nih dari alumni-alumni BMKG, jadi mungkin nggak tahu tuh open atau enggak buat orang publik. Nah, tapi teman-teman juga bisa nih, kalau misalkan ke LinkedIn, itu ada yang namanya KD Nuggets, grupnya kayak gitu. Misalkan juga ada, ya banyak sih kayak data scientist job juga kadang nggak nge-share job doang, tapi dia juga sharing. Artificial Intelligence Deep Learning Group juga ada di LinkedIn itu banyak sekali. Telegram juga, mungkin dicari juga Data Science Indonesia, region teman-teman di mana, misalkan Jawa Tengah, ya ikut yang Jawa Tengah, dan ada yang pusatnya juga. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab Mas Rian ya. Ini apakah bisa model ini digunakan untuk prediksi hujan atau enggak hujan di daerah selain Makassar? Ya, jawabannya bisa. Itu kita tinggal training aja pakai data daerah yang kita mau. Tapi ya harus ada rasonnya sih. Kan nggak semua stamet ada rasonnya. Oke, berarti sebenarnya bisa-bisa aja ya Mas. Cuma kalau ada datanya dari sana ya, apa tadi dari Wyoming ya tadi ya? Data Rawinson deh. Kalau Wyoming. misalnya di bandara itu stasiun meteorologi dan Hmm. dia itu lepas balon Rawinson itu bisa. Oke. Berarti selama ada data rawin sondenya ya bisa aja, tergantung teman-teman itu di daerah tersebut ada atau enggak data itu. Nah, tapi metodenya pasti bisa lah ya. Nah, selanjutnya, apakah Mas Rian udah pernah gunain data radar sebagai data input? Data radar ya. Kebetulan dulu pernah sih eksperimen pakai data radar itu. Dulu saya pernah bantu tesis teman kantor saya, dia machine learning pakai radar buat prediksi hujan. Pernah sih. Itu pakai berbagai metode juga, ada random forest, ada SPM, ada neural network, macam-macam itu. Sukses kok. Sukses, oke siap. Nah ini mungkin Mbak Bilkis bisa bantu jawab. Tadi pakainya recall aja ya ukuran tadi yang 70% atau dicoba metrik-metrik ukuran yang lain Mbak selain recall. Mungkin akurasi atau apalagi yang dicobakan. Kemarin itu pakai ini, apa sih namanya, pakai recall sama akurasi. Itu kenapa? Ini ada yang di bawahnya pun ada beda orang nih. Tadi Mas Frans Purba yang tanya. Nah sekarang Mas Gilang Ari nih. Kenapa metrik itu aja yang dipakai? Kenapa nggak pakai yang lain juga? Mungkin Mas Rian bisa bantu jawab, Mas. Jadi ini kan tadi saya cerita itu kan pernah dari habis di di crawling, cleansing, terus di running itu kan, terus saya periksa juga, kami periksa itu kan datanya agak-agak imbalance. Nah itu tadi saya bilang ada 67% tidak hujan. Nah seandainya saya prediksi untuk seluruh kasus itu tidak hujan terus. Ya saya minimal dapat 67% kan. Nah, untuk kasus kayak begini, makanya itu matrix itu penting. Dan matrix yang kami pakai itu, makanya itu data matrixnya itu precision sama recall. Jadi precision itu kan sama recall, ini saya agak-agak hafal juga sih. Pokoknya dia itu hit positif, jadi rumusnya itu hit positif per hit positif plus false positif sama false negatif.
saya lupa mana yang recall, mana yang precision. Kayak begitu. Mas. Duh, ini panjang nih yang ini pertanyaannya. Selamat malam Pak, izin saya mau bertanya. Tadi di awal disebutkan bahwa jika datanya itu kurang bagus ya, ada data yang dibuang. Nah, jika ada data yang dibuang kayak gitu, apakah berpengaruh pada hasil model dan akurasi? Kemudian jika terdapat missing data, apakah ada model lain yang lebih bagus dibandingkan yang dipakai sekarang? Nah, itu kalau ada missing data itu kan pilihannya dua ya. Kita mau ngisi itu pakai metode buat filler atau kita eliminasi. Masalahnya kan kalau misalnya kita pakai metode-metode kayak buat filling data itu, misal kita ada data antara kan kita bikin regresi buat ngisi-ngisinya itu, atau ambil rata-ratanya terus ngisi yang kosong itu kan sebagus-bagusnya metode buat ngisi filler data itu kan dia nggak akan bisa sebagus data aslinya. Jadi untuk kasus ini ya pilihannya kami buang aja. Tapi bisa aja sih pakai beberapa metode buat ngisi data. Kayak yang tadi saya bilang, entah pakai rata-rata atau pakai median atau misal ada data terus kita hitung regresi data yang mengapitnya itu terus dapat datanya bisa juga. Itu beberapa cara dulu yang pernah saya coba sih buat filler data. Oke, kemudian ini nih dari Sanya Stamet SK2 Pekanbaru. Sebagai pemula, apa yang harus kita pahami dulu saat belajar modeling seperti Mas Riang? Jadi kan kayak mungkin ada teman-teman nih yang memang mau switching karir atau baru belajar, jadi belum tahu cara pertamanya dia belajar itu gimana. Mungkin dari Mbak Bilkis ya, karena Mbak Bilkis juga bukan dari ini background statistik itu, tapi kok bisa ke sini? Gimana dulu belajarnya, Mbak? Jadi ini aku banget sih ya pertanyaannya. Tadi dari siapa Mas namanya? Siapa ya tadi itu kayak ini ya, Sanya Stamet Dari Pekanbaru. dari meteorologi ya? Iya itu. Oke, ini aku banget. Aku kayak tersesat di sini gitu. Jadi pertamanya itu adalah yang harus kita pahamin tentang gimana kita belajar machine learning itu, kita tuh harus tahu proses dari awalnya itu seperti apa untuk sampai ke proses pembuatan machine learning. Kalau seandainya aku boleh cerita tentang perjalanannya seperti apa, jadi ternyata tuh untuk kita sampai ke proses machine learning itu, kita tuh harus di tahap yang pertama, kita tuh harus paham dulu tentang si data ini tuh seperti apa, kayak gitu. Data business understanding-nya tuh seperti apa, misalkan kita di bidang apa, terus udah kayak gitu juga kita udah paham nih detail-detail bisnis, subjek bisnisnya tuh seperti apa. Nah, udah gitu tahap kedua adalah kita bisa belajar dari si exploratory si datanya ini dulu, gitu kan. Kita yang ngelakuin ADA dulu nih. Nah, untuk melakukan ADA itu kita tuh punya tools-tools yang kita tuh harus bisa. Jadi buat teman-teman yang mau belajar machine learning, startnya itu dari kita harus paham bisnisnya dulu, terus kita harus bisa exploratory-nya. Untuk exploratory-nya itu kita pakai apa? Kita harus bisa belajar Python, terus kita harus belajar SQL. Lebih mudah SQL dulu sih. Jadi SQL terus belajar Python sendiri. Nah, setelah kita udah bisa berhasil belajar mengenai exploratory data ini sendiri, nah nanti dari situ kita baru bisa nih bikin simple prediksi kecil-kecilan gitu loh. Misalnya nanti tuh kayak nggak perlu sampai ke machine learning prakteknya, tapi dari penggunaan si Python dan SQL ini kita bisa membuat, dari tadi kita udah pertama kita paham bisnisnya, terus yang kedua tadi kita harus exploratory data menggunakan Python dan SQL ini, kita visualisasiin hasil yang kita temuin tuh apa sih gitu loh. Hasil yang kita temuin apa, misalnya nih, oh ternyata dalam penjual, kayak kalau tadi kasusnya itu adalah ketika ada data yang berisi data banyak banget, ternyata kelihatan pattern-nya hujan itu terjadi di jam 2 sampai jam 8 sore. Oke, itu tahap ketiganya. Setelah exploratory, itu kita harus bisa visualisasi data kita, data insight yang kita temukan dari exploratory data. Nah, setelah itu baru deh kita pikirin, udah kebayang nih, oh ternyata tuh hujannya tuh seperti ini, terjadi hujan kayak gitu kan. Nah, nanti kita bisa kita berpikir, oh gue mau bikin prediksi
untuk mengetahui hujan tuh seperti apa sih kayak gitu. Maksudnya kayak kondisi-kondisi apa yang mempengaruhi si hujan. Nah, barulah di situ kita mikirin proses kita belajar statistik. Di situ diperlukan kemampuan statistik, regresi gitu kan. Kayak ngebaca data gimana caranya bikin clustering gitu kan, bikin regresi. Nah, nanti setelah kita paham itu, kita baru tuh bikin prediksi menggunakan si machine learning. Jadi itu panjang banget, tapi minta tolong banget kalau bisa itu emang step-stepnya tuh dijalannya tuh dari awal. Karena jujur, tapi ini memotivasi aku banget sih. Aku tuh kan nggak tahu sama sekali tentang, bukan nggak tahu ya, basic data aku tuh cuma pakai Excel awalnya gitu kan. Tapi aku mau belajar tentang data nih, makanya lah aku cari platform yang gimana belajar ngerjain project. Oke, aku nemu nih si Solver Society gitu kan. Nah, di Solver Society ini aku ketemu nih sama orang-orang yang udah banyak paham ternyata tentang data. Nah, dari sana itu mereka ngasih tahu, oh ternyata ibaratnya aku tuh lompatnya tuh kejauhan. Dari nggak ngerti data, langsung bikin project gitu. Langsung bikin machine learning. Walaupun prosesnya kebalik, tapi seenggaknya, oh aku jadi tahu prosesnya itu. Pertama, kita harus paham tentang bisnisnya. Terus udah kayak gitu, kita harus bisa tools-nya, yaitu Python dan SQL. Setelah itu kita bisa melakukan exploratory data analysis. Setelah kita bisa exploratory data analysis, kita juga harus disupport dengan kemampuan visualisasi, itu bisa pakai Power BI, terus udah bisa gitu, bisa pakai Tableau atau Google Data Studio. Nah, setelah itu kita baru kita belajar statistik juga untuk gimana caranya bikin clustering, bikin regresi, dan segala macam, sampai akhirnya tuh ke machine learning. Nah, Python itu akan selalu kepake tuh dari awal sampai akhir. Jadi kalau bisa Python dengan package-nya itu didalemin sedalam-dalam. Itu sih Mas palingan. Oke, itu pengalaman dari Mbak Bilkis ya. Kalau Mas Rian kan memang udah dari ini ya, software engineer ya kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya saya jurusan metodologi. Oh malah Jadi itu ya. bukan engineer-nya sama sekali. Saya Oke. belajar machine learning karena saya suka utak-atik matematika. Jadi saya agak unik pendekatannya. Saya belajar rumusnya kayak gimana, terus terakhir baru pakainya gimana. Penasaran aja, kayak gitu. Oke. Oke, jadi buat teman-teman ya memang kalau yang background-nya bukan statistik, matematik, IT itu jangan berkecil hati. Toh Mbak Bilkis sama Mas Rian juga bisa membuat proyek yang kayak gini dan bahkan bisa jadi pembicara teman-teman kan sekarang. Nah, jadi memang kalau teman-teman berminat misalkan ikut Solver Society, bisa dikepoin aja, misalkan searching di Google Solver Society Ikra, nanti teman-teman bisa ikutan. Nah, tapi untuk yang paling deket nih eventnya itu ada di tanggal 4 Maret, jangan lupa ya teman-teman, 4 Maret itu ada hands on. Jadi hands on itu adalah teman-teman dibimbing untuk membuat aplikasi yang seperti Mbak Bilkis dan Mas Rian udah buat sekarang. Jadi step by step teman-teman ngoding bersama dari data expert kita. Jadi teman-teman diharapkan outputnya bisa melaksanakan coding itu menjadi sebuah produk website yang tadi udah dibikin tim Solver Society ini.